Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan sendiri yang membangunkan kita, mengumpulkan kita di dalam ruang Zoom ini untuk membawa setiap hati kita, menaikkan syukur, pujian, penyembahan kita, mengawali hari ini dengan penuh sukacita, karena Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia bagi setiap kita. Mari kita mau satukan hati di dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih pagi hari ini kami semua boleh bangun dalam keadaan yang segar untuk memulai hari kami. 30 menit ke depan ada di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih. Pimpin setiap kami Bapa, buka hati pikiran kami, agar supaya kami boleh menikmati Engkau, menimba kekuatan baru untuk sepanjang hari ini kami melewati hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk para sahabat, untuk umat-Mu yang sedang dalam perjalanan dari mana-mana pun mereka, untuk tiba pagi hari ini di GBK untuk memulai misa dengan Bapa Suci. Sertai perjalanan mereka, tibakan mereka semua dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera, sehingga misa pada hari ini semua boleh berjalan dengan baik. Perlindungan-Mu senantiasa melingkupi setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji menyembah-Mu. Beracaralah, kami siap, Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, begitu banyak hal yang Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Begitu banyak hal yang bisa kita syukuri karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau naikkan syukur kita. Kita mau katakan bahwa Dia Allah yang sungguh baik. Dia Bapa yang mengerti setiap kerinduan hati kita. Saya mungkin mau memulai sharing sedikit saja bahwa saya sungguh bersyukur dari kemarin saya menyanyikan lagu ini, nggak rasa air mata turun terus karena apa? Kayak saya rindu sekali untuk bisa ikut misa, tapi saya nggak belum dapat tiket dari kemarin. Tapi ternyata kerinduan saya Tuhan jawab pagi-pagi kemarin baru dapat bersama Bu Ira juga. Jadi ini benar-benar hal yang saya syukuri. Nah, sukacita ini saya juga mau bawa agar supaya setiap kita terus menaikkan syukur untuk kebaikan yang Tuhan lakukan di dalam setiap hidup kita. Mari kita bawa pujian ini bersama-sama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ini setiap syukur kami, Tuhan. Setiap hati kami yang meluap dengan syukur dan terima kasih untuk rencana indah-Mu di dalam setiap hidup kami. Pagi hari ini kami mau terus datang untuk menyembah bersama seluruh malaikat surga, bersama seluruh penghuni surga. Pagi hari ini kami mau naikkan penyembahan kami karena Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Mari kita bawa penyembahan kita bersama-sama. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru,
Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Tiada yang Terima kasih. Oh Ramayana Nayana Se, Engkau mulia, Engkau di hati kami menyembahmu, Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih. Pagi hari ini kami merasakan dekapan hangat-Mu bagi setiap kami. Hadirat-Mu menenangkan kami, menyejukkan roh tubuh dan jiwa kami. Terima kasih kami memiliki Allah yang setia seperti Engkau. Kami mau terus ada di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, mengecap firman yang akan ditaburkan pagi hari ini bagi setiap kami. Engkau yang telah mempersiapkan anak-Mu Pak Thomas, Tuhan. Kuduskan, sucikan, tahirkan dia, agar apa yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu, menguatkan kembali manusia roh kami. Ini hati kami, Tuhan. Kami siapkan untuk menerima firman. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Amin.
Masih di mute kok. Mari kita sama-sama mendengarkan dan juga membaca firman Tuhan yang diambil di Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus selalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika kita memperhatikan, kita melihat Injil pada pagi ini, kalau kita dalam kondisi tidak ada masalah, baik-baik saja, dan itu kita juga nggak ada cobaan, mungkin mudah bagi kita, oh kita akan taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak ada masalah. Berbeda dengan orang-orang yang berada dalam kesulitan, terpuruk. Contohnya seperti pada bacaan ini, Simon. Dia sangat lelah, kecapean. Karena tak ada kata-kata, sudah seharian dia mencari, tapi tidak seekor pun ikan yang mereka dapatkan. Artinya lelah, capai, kecewa, semua itu berkecamuk. Sampai akhirnya Tuhan Yesus naik. Nah, di sini kita diajarkan, kita juga sering kok mengalami perasaan seperti kecewa, sedih, tapi kita selalu lupa. Bukannya kita mohon pada Tuhan, tapi kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Sebelum mulai satu dua pagi ini juga sudah contoh kan. Si Sance ngomong sendiri, dia tuh pengen ikut misa, tapi bingung. Sampai 2 hari yang lalu pun belum dapat tiketnya. Padahal menjelang harinya adalah hari misa di Paus. Tapi kemarin pagi dia bisa mendapatkan. Coba kalau misalnya kita mengandalkan kekuatan kita, kita telepon IO, kita telepon Romo, kita teleponnya, rasa kita hebat itu. Pasti kita juga betul dapat kok. Karena tiketnya itu emang nggak mudah. Di sini kita sebenarnya ditegur juga. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kehampaan ataupun ya nol ya, hasilnya nol akan kita dapatkan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, seperti Simon, meskipun sudah disuruh pergi aja masih melawan. Tuhan, benar gak sih gitu loh? Karena saya udah sepanjang malam loh, gak dapat. Kenapa Simon bisa menyatakan demikian? Ini sama seperti kita. Saya akui, sama seperti saya. Kadang mengandalkan kekuatan saya. Gak mungkin, gak mungkin. Gitu loh. Karena saya merasa saya lebih hebat. Saya kan jago. Sales, saya jagonya. Gitu loh. Sama kayak Simon. Dia ahlinya.
Orang tiap hari kok hidup, namanya juga nelayan. Emang udah hidupnya tahu akan ada angin ribut enggak, akan ada ombak besar enggak. Dia tahu, tapi dia merasa ini aneh gitu, tapi dia ikutin. Nah, ini dia kunci kita. Mau nggak sih kita mengikuti? Kita tahu ini sebenarnya kayaknya nggak mungkin. Kita coba pasrahkan diri kita, serahkan diri kita. Seperti yang dilakukan Simon. Kalau dia ngelawan, saya rasa dia nggak akan jalan. Tidak akan jalan ke tengah laut yang dalam. Enggak. Kenapa enggak? Karena dia bilang ngapain? Orang dia udah seharian kok. Nah setelah dia tebarkan jala, hasil yang didapat adalah luar biasa. Sama seperti kita. Jika kita taat, kita mau mengikuti Yesus. Benar-benar sungguh-sungguh ya. Meninggalkan kehidupan kita yang lalu, yang lama. Pasti kita akan dapatkan kebahagiaan. Seperti Simon dan teman-temannya. Mendapatkan ikan berlimpah. Bayangkan jala sampai koyak. Koyak itu artinya mau robek ya. Saking berat, saking penuhnya. Biasanya juga pasti kalau nggak ada Yesus, belum tentu Simon sampai koyak. Nggak mungkin. Jadi kita diajarkan, kalau kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, setiap ada masalah kita serahkan, bagi kita yang nggak mungkin. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, percaya, itu akan terjadi. Semua akan mungkin. Nggak mudah mengikuti panggilan Yesus. Saya akui, saya pribadi juga pernah mengalami perasaan ini. Sulit mengikuti Yesus. Kenapa? Karena kan banyak aturan dan hal-hal yang dilarang. Kalau kita menentang Yesus, semuanya indah. Kenapa? Karena nggak ada larangan, nggak ada pantangan. Bebas. Karena kita diajarkan untuk hidup bebas. Seenak-enaknya. Ini saya akuin sendiri, saya rasakan. Tapi emang setelah mengikuti ajaran ataupun setelah saya pertobatan saya ikut KPH, banyak poin-poin plus yang saya dapatkan. Contoh kayak kemarin, saat kita ikut PW ke Pontianak, saya rasakan sendiri perbedaannya. Biasa kita mengadakan, wah kita mau apa-apa tuh hidup indah, maunya happy. Enggak. Setiap pas kita jalan kita doa. Setiap kita ini mengadakan Tuhan doa. Lancar semuanya. Kedua, hati damai gitu loh. Itu saya rasakan kemarin. Kecewaan, kecewaan sempat ada, tapi pas doa hilang kecewaannya. Waktu Bugem banyak doa ya, didoain sama Bugem ya. Saya akuin, karena kita sempat pisah dengan Pak Gem ya. Nah itu dia, pas di bawah Bugem kita berubah. Karena saya merasa duduk saya nggak enak. Tapi setelah didoain, duduk aja enak, nyaman. Makanya saya bilang panas nggak ada. Lucu. Tapi kalau mengandalkan kekuatan diri sendiri, siapa sih yang mau duduk paling belakang? Setiap ada goncangan kita terbang. Di bangku itu saya bisa terbang loh. Saya begini bisa terbang ke atas. Kenapa? Karena paling belakang. Gitu loh. Tapi setelah doa, saya rasakan perbedaan. Perbedaan apa? Saya merasa damai. Nggak apa-apa kok. Karena saya berbagi untuk yang lain. Kenapa? Karena yang lain kan ibu-ibu semua. Yang usianya juga muda. Bayangkan kalau mereka di belakang, mereka lagi tiduran. Pas terbang mereka ke depan. Resiko tinggi. Saya mungkin pria. Jadi positif itu yang saya dapat. Bukan negatifnya. Kalau negatifnya, saya bayar sama-sama loh. Saya nggak gratis loh. Pasti saya menuntut hal yang enak. Jadi maksud saya, di sini saya mau ceritakan bahwa kalau kita sudah ikut jalan ya, gangguan tuh ada. Kuping kiri, kuping kanan tuh banyak. Lawanlah dengan doa. Dan saya merasakan itu. Sampai titik terakhir pulang pun, saya nyaman di belakang. Karena happy. Jadi saya mau menyampaikan di sini, banyak poin plus yang kita dapatkan. Kadang kita merasa kita hebat, kita kuat, kita jago. Di dalam komunitas juga, kita senior. Kita lebih baik daripada dia. Dan kita lebih cantik atau lebih cakap, bukan berarti wajah ya. Hal semuanya tuh lebih. Tapi kita nggak ada kerendahan hati, merasa sombong, pasti akan hilang dengan sendirinya. Bayangkan waktu lagi acara PW Pontianak, saya juga udah tua. Saya bisa angkat kursi roda orang saat PW kemarin. Dari lantai dasar sampai lantai 4. Kalau bicara logika, nggak mungkin. Dan saya juga ogah lah. Tapi saya juga bingung. Kenapa saya diminta bantuan? Saya juga nggak tahu. Padahal kan ada yang lain. Kevin tuh bukan lebih besar badan saya badannya. Bukan lebih muda. Enggak. Bro Thomas, tolong bantu di bawah ada orang pakai kursi roda. Apa bedanya dengan yang dikatakan Tuhan Yesus pada pagi ini? Dia bilang, tolaklah ke tengah laut yang dalam. Sama, permintaan itu bukan saya teruskan pada orang lain. Malah udah kayak robot, saya buru-buru ke bawah.
hanya mengajak beberapa orang ya. Tapi badannya besar-besar, Bro Santo dan Kevin. Di bawah untuk ada anaknya. Anaknya yang anaknya si Oma itu ya. Dia badannya sama kayak Kevin, mungkin lebih besar. Ya itulah rezeki. Jadi kita berempat mengangkat. Tapi kan tetap harus ada leader. Saya juga nggak tahu mereka mau ikutin saya. Padahal saya nggak bilang saya ada PIC atau ketuanya, enggak. Yuk, angkat. Tuh, dua. Bisa jadi ada komando gitu. Akhirnya dengan sukacita, kita angkat sampai ke atas. Setelah sampai atas, pas acara selesai, ada masalah lagi nggak? Ada. Emang gampang turuninnya. Lebih sulit turun loh daripada naik. Kalau pakai kursi roda. Karena roda itu kan kalau diturun kita nggak hati-hati, bisa gelinding. Dan saat itu, nggak tahu ada komando di mana ngajarin, saya minta tolong dua orang besar badan itu untuk tolak belakang saya. Mereka hanya jagain saya dari belakang tapi dorong. Karena kalau mereka cuma pegang, pasti rubuh saya. Mereka tolak. Malah lucu. Saya bisa lebih ke depan naik. Karena saking kuatnya yang dorong. Bro Santo dan Bro Kevin. Uh, jangan terlalu kencang sampai saya gituin. Ini saya mau sharing ya. Kenapa? Karena saya nggak ada keahlian untuk main kursi roda. Tapi saya bisa bantu. Akhirnya ibu itu turun dengan berbalik badan begitu. Saya jaga di belakangnya. Dua orang jaga belakang saya sampai bawah. Jadi sharing saya ini adalah untuk menyatakan dan real terjadi. Kita kalau mengandalkan Tuhan, segalanya mudah dan selesai. Oke, sebelum kita tutup renungan, saya ingin menyanyikan syair sedikit ya. Kalau ada yang bisa ikutin boleh. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena kami anak-anak-Mu yang hadir maupun yang ikut acara Zoom pada pagi ini. Sangat bersyukur ya Tuhan karena masih bisa bangkit dari tempat tidur kami. Masih bisa menapak hari ini dengan indah dan baik setelah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jauhkanlah kesombongan. Jauhkanlah ya Tuhan rasa iri. Jauhkanlah rasa dengki. Jauhkanlah hal-hal negatif yang ada pada diri kami masing-masing. Kami mohon, curahkanlah kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kerendahan hati, sehingga kebahagiaan, kedamaian yang bisa kami terbahkan, kami sampaikan kepada sesama kami. Kami sadar ya Tuhan, kami adalah manusia lemah, kami adalah manusia biasa yang selalu tidak luput dari dosa. Kami sadar dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan kami. Kami berdoa juga bagi Pak Gem dan Bu Gem ya Tuhan, yang setia dan selalu menyertai kami, mendampingi kami, memberikan teladan-teladan kepada kami. Berikanlah kepada pasangan ini kedamaian, kebahagiaan, sukacita ya Tuhan, sehingga jika mereka damai dan sukacita, kami domba-dombanya pun akan merasakan hal yang sama. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena kami semua bisa mengikuti jalan Tuhan melalui teladan Pagem dan Lugem. Amin. Mari kita tutup dengan doa komunitas pendidikan hati. Mari kita doa bersama. Ya Yesus, kepada hatimu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pengerumunan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hatimu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih
Sampai berjumpa Mari di misa paus nanti sore. kita foto dulu ya. Oke. Yang baju biru akan menjadi pendamping Romo, bukan pendamping paus. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.